Oke guys, kali ini kita masih di Semarang. Kita mau ke Lawang Sewu. Lawang Sewu bersama teman-teman kita. Ini ada siapa ini? Kok dia nggak mau belok sih? Nah, oh, ini kita mau uji nyali. malu ada saya sendiri. Kang Madi, ada dia. Oke. Ini pintu masuk, kita lihat pintu masuknya ya. Pintu masuknya harus pakai peduli lindung ya. Langsung barcode. Kita pakai aplikasi peduli dulu guys. Lain kamera Oke. Lakukan tek. Ya, klik. Ini lu langsung. Ini sudah di Lawang Sewu guys. Masuknya lewat mana ini? Masuknya lewat mana sih? Yan, cepat Yan. Scan barcode dulu. Luruskan ke lampu barcode-nya. Diangkat lagi, jangan ditempel. Nunggu lampu hijau tengah masuk. Udah. Kalau udah hijau masuk. Silakan nunggu lampu hijau. Nunggu lampu hijau. Yang lurus kan. Iya, sama ini. Dan mungkin nanti kalau rekan-rekan ada yang penasaran mau ngitung pintunya juga boleh. Tapi kita tinggal ya Pak. Ya, monggo Bapak Ibu kita update utama sarangnya dari sini dulu. Jadi dari sini saya akan tunjukkan sebelum kita Mau hilang tiketnya ada kalau keluar. Mana Beni? Bilang aja siapa? Makan tahu di jalur tadi. Enggak masak. Kan udah. Beni. di sini sendiri Pak Beni nakal deh. Jadi Ada di situ. Jadi seperti ini tempat kita Bapak Ibu. Kalau tadi dilihat dari depan hanya satu gedung, sebenarnya totalnya ada 5. Posisi kita sekarang ada di sini. Di sini ya? Ya. Dan mohon maaf kita nggak ada cerita yang dibilang horror serem. Sebenarnya itu semua hoax. Kata penjara, kata penyiksaan segala macam itu karena sengaja dibuat oleh masyarakat untuk konten, untuk rating naik biar ceritanya serem. Nah, biar mereka dapat subscriber Pak. Tapi realnya gedung ini itu dulu dibangun oleh Belanda untuk kantor kereta. Train Office Belanda, NISM, Nederland Initial, Spoik Maskapai. Dan di sini sendiri
kata Lawang Sewu perubahan Indonesia Merdeka dan terhitung baru. Itu pun sebenarnya bukan karena jumlah, tapi karena banyaknya. Kata sewu ini kita artikan karena lebih banyak Pak. Bukan susah, tapi karena lebih. Kalau kita bilangnya susah menghitungnya, tapi ini lebih ke banyak lebihnya. Berapa Mas sewu? Kalau realnya ada 928. Kurang 75. Ya, kurang 72. Ya. Mungkin mau hitung dulu, coba. Oh ini tinggi. Kalau mau nyoba hitung dulu juga boleh. Nanti kita tunggu di pintu luar. Ya pertanyaan jadi. Ditanya dengan itu. Tadi Pak, jadi aksesnya kan dulunya Pak, kalau kita masuknya di sini untuk keluar. Sekarang kita pindah karena masalah alasan parkir. Jadi di samping tanah kosong ini sekarang sudah jadi lahan parkir. Kita untuk mudahkan akses keluar masuknya dan untuk lebihnya karena sekarang biar lebih safety, lebih enak lagi. Tapi yang pasti mohon maaf, horor cerita ini sebenarnya dari cerita uji nyali dan namanya kosong. Realnya nggak ada sejarah pembangunan penyiksaan, lebih ke kantor kereta di masa kolonial dan di masa Jepang. Belanda bangun gedung ini itu karena satu, lebihnya swasta bukan pemerintah. Maka tampilan gedung ini lain dari yang lain. Satu, ini Pak, gedung militer, kantor kenil, gedung pengadilan yang pernah ada penjara sementara. Tapi karena tampilannya lebih ke gedung biasa, orang mengira ini kantor keretanya. Karena Pasar Bulu yang itu samping terminal tren. Jadi orang miranya ini kantornya, itu stasiunnya. Sedangkan ini lebih ke militernya, kantor kenil. Karena alasan tebal tembok yang punya rata-rata 50 cm. Karena yang bangun swasta, gedung ini tampil beda. Tahun 1904-07, 3 tahun dibangun, tidak menggunakan sistem rangka besi. Jadi kalau kita pada umumnya pakai rangka besi jor beton, ini nggak ada. Dan mohon maaf, ini yang harus kita klarifikasi kata semen. Orang dulu kalau kita tanya, Mas pakai semen nggak? Kalau orang sekarang pakai semen nggak? Pakai. Sebenarnya dulu sama sekarang pakai. Cuman alasannya dulu belum ada merek. Kalau sekarang sudah ada mereknya. Nah, sebenarnya sama-sama ada semennya. Karena orang dulu juga sebut semen merah, semen putih, tetes tebu. Sebenarnya itu rangkaian dari komposisi sekarang. Ada video-video. Jadi biar kelihatan anak saya punya, mungkin Bapak Ibu bisa di balik sekitaran daun pintu ini. Supaya nampak semuanya pintunya. Untuk yang oke, berapa kameranya? Kamera atau video nih? Mau di kamera apa video? Untuk saya bantu foto biar semuanya dapat. Amit, yang mana ini? Ini. Oke. Dari mana? Oke. Kelihatan kepalanya. Iya. Panjangnya. Boleh kakinya sebunyi Pak? Kakinya sebunyi ya. Oke, yuk 1, 2, 3. Kakinya sebunyi. Nggak kelihatan paling belakang nih. Kakinya sebunyi. 1, 2, 3. Oke. Jadi mohon maaf ini backgroundnya macam. Tapi mohon maaf ya udah pakai penampak. Lawang Sewu sebenarnya seperti itu. Lampu minyak sebelah kanan. Jadi dulu penerangan itu hanya di ujung koridor sebagai penanda lokasi. Pekerjaan di sini suasananya itu redup karena waktu itu sendiri listrik lebih digunakan untuk mesin berat. Dan untuk masalah pencahayaan
Benda sudah diatur dari sistem cahaya alam, dari jendela kaca. Karena bangunan ini Pak, nanti kita lihat ini satunya. Karena bagian gedung ini Pak posisinya dilebihkan ke arah barat, jadi membelakangi cahaya timur. Dengan atap yang tinggi yang sengaja didesain supaya sirkulasi udara lebih banyak tersimpan. Tapi untuk sistem pemutarannya sendiri Pak, dengan ventilasi-ventilasi yang ada. Karena di kota Semarang ini pernah disebut sebagai kota Venetian Java atau Amsterdam Jawa, yang lebih tepatnya di bawah permukaan. Panasnya super, dan waktu itu sudah dipikirkan tentang kasih sirkulasi. Dan salah satunya dengan atap tinggi dan ventilasi ini, terutama mohon maaf, basement, bawah tanah. Nanti kita bisa lihat dari belakang yang lebihnya untuk air conditioner atau air water cooler. Nah, untuk lebihnya, Bapak Ibu, di area ini, bukti kalau ini nggak bisa, Pak. Batu disusun, Pak, jadi model candi. Tampilan di luar berbentuk Belanda, tapi tampilan di dalam berbentuk Jawa. Di sini tidak pakai rangka besi, pada umumnya konvensional, lebihnya batu bata dan mohon maaf, tebal temboknya 50 cm. Tembok tidak hanya untuk sekat perang, tapi juga sebagai tiang penyangga. Dan ini modelnya permainan seperti Lego, satu lubang, satu keluar, masuk mancing. Tapi kalau lihat ke sini lagi Pak, beda lagi. Orang selalu mengira juga di sini bukan kantor kereta, tapi gereja. Karena dengan adanya strip glass kaca patri, padahal ini ciri khasnya Belanda. Setiap bangun gedung tidak luput adanya ornamen. Sebenarnya Pak di situ juga dijelaskan Pak bahwa gedung ini kantor kereta. Dari filosofi dua sosok wanita, Dewi Fortuna, Dewi Venus, sebagai lambang keberuntungan, lambang kehidupan, dan bisa diartikan kata sting atau stungkul kereta yang bahan bakarnya kayu jati dan batu bara. Tapi untuk penjelasan yang lebih di prasasti ini, nah di sini kadang kita karena salah persepsi kata-kata ini Pak akhirnya menjadi kereta. Sebenarnya di sini dijelaskan Nederland Indische Spoorwegmaatschappij atau maskapai itu arti dari perusahaan jalan kereta. Dulu bangun relnya, sekarang bangun keretanya. Jadi yang benar dulu perusahaan jalan kereta. Iya. Kalau sekarang perusahaan kereta api, karena KAI kereta apinya. Karena relnya sudah nggak ada. Sekarang lebih ke kereta-keretanya. Karena semua tempat sudah dibuat dari orang lama. Nah di sini sendiri Pak, yang sayangnya yang nggak ada satu patung setengah badan. Karena di mana tempat Pak, di situ pasti ada prasasti yang lebihnya setengah badan. Ini hilang. Di atas ini ya? Ya, karena waktu perang 5 hari di Semarang. Dan waktu itu di sini sendiri banyak mengalami kerusakan, tapi tidak terlalu parah. Karena bisa dilihat sendiri Pak, tebal temboknya 50 cm. Dan batu yang ada di sini juga beda. Batunya yang bentuk langsung dada, yang satunya berat 2 kilo. Nanti kita di ruang sebelah kali itu Inggris Bu, tegelnya, dan batu katanya dari Belanda, kayunya dari Jawa, Blora, Cepu, Bojonegoro. Tapi mohon maaf Bu, ini rahasianya Bu. Mari. Ini yang nggak kepikiran sama orang Indonesia. Timah. Ya. Jadi timah buat apa ya? melapisi semua kusen yang ada untuk supaya lebih awet. Ibu, musim hujan yang datang apa Bu? Air, resepan tembok. Suaranya sama. Musim kemarau yang datang rayap. Jadi nggak ada lembab, nggak ada itunya, semua karena dilapisi ini. Biarpun kayu jati Bu, tetap aja bisa. Tapi karena ada lapisan ini, dia akan lebih awet. Timah. Ya, jadi timah lebaran.
Ya, ini. Kalau kita kan pakai Cina itu, ya sudah sama aja tuh, sama-sama kelasnya, tapi jadi kayak kita istilah kelas itu dilaminasi. Padahal bu, kalau gitu itu kayunya cakep. Ini bukti 100 tahun yang kita pakai. Tapi biarpun kayak gitu, kita juga harus ada perawatan lebih. Masih jati ini. Belum. Ini menunjukkan orang dunia. Ini dia menunjukkan orang dunia. Kalau nggak ada ininya, berarti bukan jadinya. Ya, jadi kurang bium atau kata serat. Ini cara hitungnya pakai ini aja penggaris. Nggak pernah ganti. Ini warnanya dan begitu baru. Tapi pelitutnya tuh pakai bahan mentah juga. Bukan yang bahan jadi kayak sekarang punya merek kan? Alami. Jadi pakainya kan. Nanti kalau mau coba, nanti ada bahan-bahannya kita tunjukkan. Jadi warnanya beda. Kalau pelitur sekarang kan kita bukan agak merah. Soalnya kan pakainya lebih ke bako. Salah satu ada kejadian mungkin ada pecinta rokok. Nah, sering kan kantongin rokok tuh kalau di baju putih itu kalau udah gulung itu kan matanya kelihatan. Nah ini saya pakai ada tebakonya juga. Jadi pakai warna alami bukan warna yang sekarang. Ibu kalau mau meteran ribet, tapi bawa penggaris nggak ribet. Dari sini bu matanya ini sampai ke sini berapa senti? Nah, kalau umpama ada 10 senti berarti udah kelihatan 10 tahun. Tapi mohon maaf itu lebih dari 10 senti. Karena per tahunnya proses tunainya. Kalau sekarang nggak ada ini. Terus ini kan Lawang Sewu ada live musiknya juga. Sompul ya. Harusnya kesini ini malam nanti sama aja berapa? Iyalah. Angkel. Sebenarnya tuh memang iya. Namanya pengundang Belanda tuh ada loh. Fotonya mantap sekali ya. Angkat tangannya Jo. Kalau di situ saya nggak berani. Karena juga adanya campur tangan dari VOC Pak. Nah ini salah satu gambarannya, ini saham yang waktu itu dijual dengan harga 1.000 gulden tahun 1920 atau senilai ini ya lumayan mas, sudah 1 M. Kita kan waktu itu masih pakai benggol, ya. Belum rupiah, jadi di bawahnya sen, uang kereweng, benggol, terus jadilah sen, terus Indonesia lah baru kita ketemu rupiah. Lama banget. Dan ini tiket VIP-nya yang dulu pernah Indonesia bikin viral, namanya kereta museum berarti. Bang, sintik balik.
Songo. Ini Gedung Songo. Bawahnya lah. Ini Gedung Songo. Kayak di kopi kopi. Gedung Songo. Gedung Songo. Ini Gedung Songo. Satu, dua, tiga. Gedung Songo. Itu museum juga atau tulisan itu? Perjuangan. Hah? Museum perjuangan. Apa? Museum perjuangan. Perjuangan. Misalkan tadi monumen apa kan? Kata-kata, lampunya.